Semangat pagi teman-teman. Pagi. Kalau di asuransi kita selalu bilangnya sore siang. Baiklah, sekali lagi terima kasih teman-teman rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir sore hari yang berbahagia ini untuk menghadiri acara konferensi pers laporan kinerja industri asuransi jiwa periode Januari hingga September 2024. Puji syukur atas rahmatnya bahwa kita semua dapat hadir dan merupakan suatu kehormatan bagi kami bahwa saya senantiasa hadir ya dari kuartal ke kuartal untuk memenuhi setiap undangan. Terima kasih. Baiklah, sebelum acara berlangsung, kita narasumber kita pada siang hari ini pertama Bapak Budi Tampu Bolon yang sudah tidak asing dari Ketua Dewan itu akan membahas tentang highlight kinerja industri asuransi jiwa periode Januari 2024. Lalu hadir bersama kita juga Ibu Elin Wati. Ibu Elin Wati adalah Ketua Bidang Kanal Distribusi dan Inklusi Tenaga Pemasaran ini yang akan menjelaskan tentang klaim dan manfaat yang jiwa. Lalu last but not least, Bapak Paul Setio Kartono. Beliau adalah Ketua Bidang Bisnis Syariah BI yang akan menjelaskan perkembangan total aset dan investasi di industri. Baiklah, sebelum memulai sesi pemaparan, silakan teman-teman jurnalis foto untuk terlebih dahulu berkenan untuk mengambil foto narasumber kita tidak diberikan. Silakan. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah berkenan mengabadikan momen ini. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya kita langsung saja kita awali dengan akan Budi Tampu Bolon waktu depan. Baik, terima kasih Ibu Apia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih tentunya kesediaan Bapak Ibu rekan boleh hadir dalam kegiatan konferensi pers kinerja industri asuransi jiwa periode Januari hingga September 2020. Laporan kinerja bisnis asuransi jiwa 3 kuartal ini disajikan berdasarkan data laporan keuangan unaudited dari 56 perusahaan sampai dengan September tahun 2024 ini, berdasarkan laporan yang diberikan kepada kami melihat industri asuransi jiwa mencatat positif. Hal ini terlihat dari meningkatnya total pendapatan premi sebesar 0,2% jika dibandingkan dengan periode sama di tahun 2023 menjadi 132,27 triliun. Pertumbuhan pada pendapatan premi ini didorong oleh meningkatnya pendapatan premi yang naik 4,2% jadi 56,60 triliun. Kami memandang pertumbuhan ini sangat baik karena mulai mencerminkan banyak masyarakat yang sudah paham pentingnya proteksi asuransi jiwa. Oleh karenanya mereka mempertahankan polisnya di tengah-tengah tingginya perekonomian. Pertumbuhan ini tentunya juga menjadi motivasi bagi kami industri asuransi jiwa untuk boleh strategi bisnis
tahun depan dengan lebih positif, dengan lebih optimis, tentunya dengan tetap memperhatikan berbagai faktor lain. Lainnya, Bapak Ibu, ya, peningkatan pada total aset industri asuransi jiwa yang tercatat naik 3,2% menjadi 613 triliun rupiah. Dari sisi klaim pembayaran asuransi jiwa, sampai saat ini kami masih menyoroti tingginya pembayaran atas klaim asuransi kesehatan yang pada periode Januari sampai September 2024 ini sudah mencapai angka 20,91 triliun rupiah, di mana angka tersebut naik sebesar 37,2% jika dibandingkan dengan periode yang sama. Pada slide ini, Bapak Ibu, ya, saya beserta Ibu Elit dan Bapak Pono akan memaparkan lebih detail terkait hasil kinerja asuransi pada sepanjang periode Januari hingga September 2024. Slide. Bapak Ibu, ini total pendapatan dapat kami sampaikan bahwa total pendapatan industri asuransi jiwa periode Januari hingga September tahun 2024 mencapai 166,27 triliun rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 2,1% jika dibandingkan dengan Januari hingga September 2023. Peningkatan pada total pendapatan ini utamanya didorong oleh hasil positif yang didapatkan dari pendapatan ini stasinya yang jiwa. Slide berikutnya, stasinya Bapak Ibu, sampai dengan September tahun 2024 ini, industri asuransi jiwa memperoleh prestasi sebesar 26,95 triliun rupiah, yang adalah kenaikan sebesar 15,1% jika dibandingkan dengan hasil investasi pada periode yang sama. Peningkatan ini, Bapak Ibu, tentunya dipengaruhi oleh stabilnya iklim investasi dan meningkatnya nilai IHSG yang terjadi di sepanjang pendapatan PBI. Selanjutnya, Bapak Ibu, capaian positif juga dicatatkan industri asuransi jiwa melalui peningkatan pendapatan PBI. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, dalam periode kali ini terlihat total pendapatan PBI tercatat naik tipis 0,2%, jadi 132,7 rupiah. Adapun jika dilihat berdasarkan perhitungan weighted atau nilai PBI yang disetahunkan, peningkatan total pendapatan PBI industri asuransi jiwa naik lebih tinggi lagi sebesar 4,8%. Setara dari 84,4 triliun rupiah. Berikut ini kami sampaikan secara lebih detail, Bapak Ibu, terkait dengan pendapatan PBI ketiga. Berdasarkan jenis produk asuransi jiwanya, tren kenaikan pendapatan premi dari produk asuransi jiwa tradisional terus lanjut. Lihat Bapak Ibu, pada periode 3 kuartal 2024 ini, pendapatan premi dari produk tradisional mencapai 78,46 triliun rupiah, naik 15,9% jika dibandingkan dengan periode yang sama. Sedangkan, satunya Bapak Ibu, pendapatan premi yang berasal dari produk asuransi jiwa yang dikaitkan investasi, baik itu unit-linked, tercatat sebesar 53,81 rupiah. Meskipun secara year on year masih terlihat menurun, namun secara nominal masih ada peminat masyarakat Indonesia yang berminat memiliki untuk jiwa. Dengan semakin baiknya sistem pemasaran unit-linked dan isinya produk unit-linked ini masih tetap terbiaya diminati oleh masyarakat yang jenis unit. Berikutnya, Ibu, mengenai pendapatan ini jika jauh di
Total pendapatan PBI jika dilihat di sebesar 59,8%. Total bayaran PBI didapatkan oleh bayaran bisnis reguler secara lengkap dengan total sebesar 79,08 triliun rupiah, 5,7% dari tahun. Sementara pendapatan PBI tunggal mengalami penurunan sebesar 7% dengan total capaian sebesar 3,19 triliun rupiah. Peningkatan pendapatan PBI secara berkala ini berikan gambaran Bapak Ibu di keberlanjutan bisnis asuransi jiwa di PBI yang jadi indikator bahwa masyarakat Indonesia semakin memenuhi fungsi utama asuransi jiwa sebagai proteksi jangka. Ya, Bu, total PBI berdasarkan jenis bisnisnya sejalan dengan nilai positif yang didapatkan dari yang saya pakai di slide sebelumnya, Bapak Ibu. Berdasarkan bisnis, industri asuransi jiwa mencatatkan pertumbuhan pada PBI layak sebesar 4,2% di 56,60 triliun rupiah. Pendapatan PBI lanjutan kontribusi 42,3% terhadap PBI. Sementara itu, untuk PBI bisnis baru pada periode ini tercatat senilai 75,67 triliun rupiah. Hasil tersebut mengalami sedikit penurunan, yaitu sebesar 2,6%. Jika melihat dari data weighted, maka nilai premi yang disetahunkannya, premi bisnis baru tetap besar. Ini Bapak Ibu mencerminkan penurunan pada premi bisnis baru disebabkan oleh turunnya bisnis baru yang diserahkan. Penurunan pendapatan dari premi yang dibayar secara final, angka premi bisnis baru terlihat menurun. Premi biasanya memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan yang total pendapatan PBI dari unit usaha pensiun tercatat turun tipis sebesar 0,8% dengan total capaian 11,66 triliun rupiah. Pendapatan PBI pensional kontribusi 47,4% dari total keseluruhan pendapatan PBI. Sementara unit usaha syariah mengalami peningkatan 7,4%. Pendapatan usaha syariah ini porsinya adalah sebesar 12 dari tahun slide-nya Bapak Ibu. Jika dilihat dari kepemilikan polis, pendapatan pensiun pada periode Januari hingga September premi asuransi sedikit penurunan, yaitu 1,4%, capaian 108,4 ya. Tapi pulang tercatat peningkatan cukup baik sebesar 0,3%. Jadi 23 triliun. Kalau kita jauh dari sisi lihat pertumbuhan total pendapatan PBI Januari hingga September juga didorong oleh performa yang baik pada dua kanal distribusi terbesar di perusahaan yang adalah keagenan dan insurance. Sejak Januari hingga September 2020,
pendapatan premi dari kanal distribusi keagenan mencatatkan pendapatan premi sebesar 42,99 triliun rupiah, naik 2,5% dari capaian di periode 3. Selanjutnya dari Bank Insurance tercatat premi yang mencapai 57,7 triliun rupiah, juga 2%. Ikatan pendapatan premi dari kanal distribusi keagenan dan Bank Insurance, kanal distribusi yang dimiliki perusahaan semakin produktif baik. Di sisi lain, kanal distribusi alternatif mengalami koreksi beban yang tercatat yaitu 7,2% atau premi senilai 3,1. Dan 3 distribusi masakan siap dua yang serat sebelum hanya saja ada satu distribusi alternatif yang mengalami penurunan. Kemudian mengenai distribusi alternatif in slide sebelumnya. Nah, ini yang distribusi alternatif. Meskipun secara keseluruhan pendapat kanal distribusi alternatif tercatat dalam penurunan, salah satu kanal distribusi masa depan industri asuransi jiwa yang adalah kanal digital melalui penjualan terus mencatat pertumbuhan signifikan sebesar 36,6%, yang walaupun kontribusinya masih relatif kecil, yaitu sebesar 3 triliun, ya, jika terus dikembangkan dan didukung dengan edukasi yang konsisten kepada masyarakat, kami percaya kanal distribusi digital ini berpotensi memberikan nilai positif di masa depan. Next adalah jumlah total tanggung. Selanjutnya, Bapak Ibu, rekan-rekan media, terkait dengan jumlah total sampai dengan September 2024, total jumlah tercatat sebanyak 134,38 juta. Angka ini mengalami peningkatan yang signifikan, 44,3% jika dibandingkan dengan 3 kuartal pertama tahun 2020. Peningkatan total tertanggung ini dipengaruhi oleh naiknya angka tertanggung kumpulan sebesar 71,5% menjadi 115,9 juta. Sementara untuk tertanggung individu mengalami penurunan sebesar 26,2%. Jadi 19,9 juta. Sedangkan Bapak Ibu, untuk total uang petang sampai dengan akhir September tercatat bahwa total uang pertanggungan industri asuransi sebesar 1.572 triliun. Jadi case apa-apa dengan sakit apapun, karena siap jiwa potensi menjadi terus triliun rupiah. Sedikit batu mesin uang pertanggungan kanan ibu besar jadi 2.725,9 triliun rupiah pun dari subsidi bulan 80,3%. Jadi triliun. Peningkatan total uang ini
jadi indikator keyakinan masyarakat, kepercayaan masyarakat, rencana keuangannya semakin tingkat. Tapi investasi jiwa Bapak Ibu, baikkan komitmen kami untuk terus beradaptasi dengan kebutuhan dan memberikan layanan baik. Adapun total jumlah polis Bapak Ibu, saat ini total jumlah polis investasi tercatat sebanyak 18,88 juta polis. Sebagai besarnya 18,58 juta polis dan polis belakangnya sebanyak 290.300 polis pilihan. Yang sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya saya mohon bantuan Ibu dari Bupati boleh menyampaikan paparan kita terkait dengan total pembayaran klaim dan manfaat asuransi jiwa kepada masyarakat. Silakan. Terima kasih Pak Budi. Selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan media. Merupakan kehormatan bagi saya menyampaikan update terkait industri asuransi jiwa dalam menopang ketahanan keuangan masyarakat Indonesia, khususnya pada pemegang polis. Data-data berikut ini akan memperlihatkan bagaimana industri ini terus menjaga komitmennya untuk membayarkan klaim kepada para pemegang polis di tengah tingginya angka biaya perawatan rumah sakit. Kalau kita perhatikan slide yang pertama mengenai total klaim dan manfaat, secara total periode Januari sampai September 2024, klaim dan manfaat yang dibayarkan di industri asuransi jiwa mencapai 119,90 triliun. Pembayaran ini memang menurun 2% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023. Nanti kita akan lihat di bagian mana sebenarnya penurunannya. Dan klaim dan manfaat tersebut diberikan kepada lebih kurang 16,76 juta orang manfaat. Penurunan total klaim pada Januari hingga September 2024 terutama didorong oleh penurunan pada klaim nilai tembus atau SPEA. Jadi ini artinya adanya kesadaran dari masyarakat kita tidak memutuskan kontrak mereka. Slide berikutnya mengenai total klaim akhir kontrak partial withdrawal dan surrender. Klaim akhir kontrak tercatat menurun dengan total nilai sebesar 12,93 triliun. Sementara untuk klaim surrender atau penebusan polis, klaimnya juga turun sebesar 15,2%. Dan yang telah dibayarkan oleh industri adalah sebanyak 58,11. Untuk klaim partial withdrawal, jadi mengambil uang sebagian dari polisnya dan polisnya signifikan itu mengalami kenaikan sebesar 19,4% dengan total nilai 15,4%. Ini berarti meningkatnya semakin tinggi sadar masyarakat fungsi proteksi produk asuransi jiwa, sehingga para pemegang polis ini mulai teredukasi untuk mempertahankan polisnya dan hanya mengambil partial withdrawal untuk kebutuhan mereka. Selanjutnya, pembayaran klaim terkait tinggal dunia tercatat naik sebesar 4,2% dengan nilai total sebesar 8,38 triliun dan tren kenaikan klaim kesehatan masih terus terjadi hingga menjelang tahun 2024. Kami mencatat bahwa dari periode Januari sampai September 2024, pembayaran klaim asuransi kesehatan ini sudah mencapai 20,61 triliun. Ini naik sangat tinggi, sebesar 37,2% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020. Sementara untuk klaim lainnya mengalami peningkatan 3% dengan nilai sebesar 4,5%. Mungkin kita akan bicarakan mengenai total klaim kesehatan. Secara lebih detail, klaim kesehatan perorangan mengalami peningkatan sebesar year on year 1,1% atau dengan nilai tercatat 11,77 triliun. Sementara untuk kesehatan asuransi bulan
peningkatannya sangat signifikan, mencapai 65,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 menjadi 9,14 triliun. Kenaikan klaim asuransi kesehatan yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan adanya kesenjangan antara premi yang dikumpulkan dengan jumlah klaim yang harus dibayar. Bapak Ibu, meskipun tercatat peningkatan pada pendapatan premi asuransi kesehatan, namun secara rasio perbandingan dengan pembayaran klaim kesehatan ini masih tergolong tinggi, yaitu 199,5%. Yang premi yang diterima dan klaim yang dibayarkan si 139%. Artinya, ya Bapak Ibu, jumlah klaim yang dibayarkan oleh industri asuransi jiwa lebih besar daripada premi yang diterima, menandakan tekanan keuangan yang signifikan bagi perusahaan. Kami tetap berkomitmen untuk memastikan bahwa pemegang polis menerima layanan fasilitas kesehatan yang baik, berkualitas tinggi, dan sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, AAJI secara terus-menerus berkoordinasi secara intensif dengan berbagai pihak, termasuk OJK, Kementerian Kesehatan, serta penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit, untuk bersama-sama mencari solusi atas tantangan dalam pengelolaan klaim asuransi kesehatan. Melalui berbagai kolaborasi tersebut, pelayanan medis oleh perusahaan diharapkan tidak hanya semakin efisien, melainkan juga semakin memperluas cakupan. Dari sisi internal perusahaan, para pelaku industri asuransi jiwa secara konsisten melakukan review produk asuransi kesehatan yang peninjauan kembali juga kami lakukan atas layanan yang diberikan oleh penyedia jasa layanan kesehatan dengan memberikan pilihan rumah sakit yang berkualitas, sehingga kami bisa memastikan nasabah kami mendapatkan perawatan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan. Kami juga mendorong perusahaan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya para pemegang polis atas kondisi yang menjadi saat. Komitmen kami tetap teguh untuk memberikan layanan baik pada masyarakat. Namun, jika kenaikan klaim kesehatan terus berlanjut tanpa pengendalian yang memadai, perusahaan asuransi mungkin harus mempertimbangkan perubahan strategi bisnis demi menjaga stabilitas keuangan dan memastikan keberlanjutan layanan bagi bisnis. Demikian dari saya, rekan Bapak Ibu media. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Untuk selanjutnya saya serahkan pada Bapak Paul Setio Kartono memaparkan materi berikut. Terima kasih Pak Budi dan Berit. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan total aset dan investasi dari nyambung yang disampaikan oleh Budi di industri asuransi hasil investasi yang cukup baik Indonesia. Ini lain yang terjadi di periode 2004 berikan update bahwa iklim investasi di Indonesia sampai dengan September 2004 total aset industri asuransi jiwa tercatat sebesar 630,12 triliun. Total aset ini mengalami pertumbuhan sebesar 3,2% dibandingkan periode di tahun 2020. Peningkatan ini sejalan dengan menunjukkan stabilitas industri jiwa bagi pertumbuhan aset yang konsisten mencerminkan kejayaan yang dari polis solidnya keuangan di industri. Total investasi industri asuransi jiwa mengambil kontribusi atau dari total aset sebanyak lebih dari 80% dari aset asuransi jiwa adalah aset aktif dalam bentuk investasi. Ini menunjukkan tinggi investasi dalam kelanjutan.
Sampai dengan akhir September tahun 2024, total investasi di proyek industri sampai 503 lipat 3% dibandingkan nilai beli. Yes. Dan bagi instrumen yang sesuai khusus karakteristik bisnis industri yang kedua dan pastikan keseimbangan antara risiko dan hasil. Jadi, yes. Hasil ini adalah portfolio investasi. Sini untuk sisa strategi juga menempatkan dananya ya, yaitu pertumbuhan sebesar 4% dengan kontribusi 8% terhadap investasi atau setara 5%. Penempatan investasi besar industri asuransi jiwa berada di SPN. Total kontribusi mencapai 3,5% dari total aset. Dan investasi industri asuransi jiwa pada SPN sebanyak 205,6 triliun atas dana pada instrumen investasi dalam reksadana mengalami sebesar 14% untuk investasi yang dimiliki oleh investor yaitu pada bentuk investasi digital langsung 20% dan pada investasi lainnya pendapatan investasi industri asuransi jiwa diatur dan diawasi secara dan di industri mendapatkan prinsip dia pendapatan investasi dan karakteristik bisnis usaha. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian ya. Saya kembalikan kepada Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu rekan ya, saya mengatakan beberapa hal yang sekiranya jadi peluang untuk teman kesehatan. Bapak dan Ibu, ya sebagaimana yang telah kami paparkan tadi, kita lihat sama-sama bahwa industri asuransi jiwa pada 3 kuartal pertama tahun 2024 mencatat hasil kinerja yang baik. Namun sepanjang periode tersebut dan juga proyeksi ke depan, dibantu beberapa tantangan yang sedang dan mungkin menghadapi tidak. Perlu kami sampaikan bahwa bisnis asuransi jiwa merupakan bisnis percaya antara perusahaan asuransi dan bisnis. Kepercayaan dibangun melalui prinsip itikat baik dari kedua belah pihak. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi jiwa dan dari sisi perusahaan sebagai penyedia layanan proteksi wajib memenuhi tanggung jawabnya untuk membayarkan klaim dan memberikan pelayanan yang optimal maksimal kepada sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati pihak. Begitu pula dari sisi pemegang polis juga wajib memahami dan mematuhi setiap ketentuan yang tercatat dalam polis, termasuk berperilaku jujur. Oleh karenanya penting bagi kita untuk saling memahami pentingnya penegakan prinsip publik yang menjadi dasar dalam melakukan kontrak perjanjian. Selanjutnya Bapak Ibu, laporan kinerja pada periode Januari hingga September 2024 ini
masih mencatatkan nilai yang cukup tinggi pada klaim kesehatan. Hal ini tentunya masih disebabkan oleh tingginya inflasi biaya medis yang diprediksi masih akan berlanjut di beberapa tahun ke depan. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh elit pada paparannya tadi, Bapak Ibu, kami terus berupaya untuk berdiskusi dengan berbagai pihak untuk tetap menjaga industri ini stabil dan masyarakat sehingga diharapkan tetap bisa mendapatkan pelayanan dan proteksi kesehatan yang sesuai. Ya, di awal tahun depan, PSAK 117 atau PERS 11 akan secara penuh mulai diadopsi, wajib diadopsi oleh seluruh perusahaan asuransi jiwa. Sehingga juga segala jenis persiapan dan adaptasi telah dilakukan oleh sebagian besar perusahaan untuk bisa secara penuh comply atas aturan PSAK yang sudah mulai berlaku. Dengan kondisi perekonomian nasional yang belum benar-benar baik, daya beli masyarakat masih mengalami tekanan, terlebih wacana kenaikan pajak tambahan nilai secara tidak sunatnya potensi untuk menekan daya beli masyarakat, khususnya untuk produk asuransi jiwa yang masih tersier. Terakhir, Bapak Ibu, ya, tantangannya adalah sekaligus bisa menjadi dua, yaitu tren penurunan suku bunga yang bisa memberikan dampak positif untuk menarik lebih banyak masyarakat daya tangkap produk. Sekian paparan kami bertiga, Bapak Ibu. Kinerja asuransi jiwa 3 kuartal. Sekali lagi, terima kasih perhatian, lihat dan kepedulian Bapak Ibu dan saya banyak hal yang aku sampaikan siang hari ini dapat jadi inspirasi, dapat jadi bahan untuk tulisan yang mampu mengedukasi masyarakat. Ini kita. Terima kasih Pak Tristan, Bu Elinda, Paul ya. Flash, right there. Tidak sempurna waktunya di industri asing. Hari ya September 2024 memberikan sinyal pertumbuhan yang positif. Tersebut terlihat dari peningkatan positif terdapat ranking dan terus terjadi pada unit serta di jiwa karena industri masih tercepat baik saat nanya ya sebagai akibat dari tersebut juga menjadi tantangan bagi industri asuransi jiwa ke depan. Juga tadi juga kami bahas beberapa tantangan dan peluang lainnya dari Pak Utam, yaitu perihal judicial review, KUH di pasal 251 terkait prinsip aktif trade yang harus diadopsi secara penuh di tahun 2002. Dari situ selanjutnya daya beli serta potensi penurunan suku bunga sebagai akibat dari selanjutnya teman-teman kini tibalah teknik tanya jawab. Kita batasi ke 3 pertanyaan. Silakan teman-teman. Ada Rio, dia gadis. Om pakar sih Pak. Ebitri.
Terima kasih Pak Putra tadi intermezzo ya. Baik, ya, silakan nama dan bibir. Kita dekat. Terima kasih pakaiannya. Jadi kita tahun 2025 kita lihat perspektif ya. Meskipun ada berita bahwa DPR akan dinaikkan, tapi itu tidak Chris membicarakan lebih saya brain yang tidak kita perspektif pabrik ya sini. Jadi kalau ada sedikit yang bisa tapi intinya memang kenaikan pajak dalam jangka pendek pasti meskipun atau disebabkan industri asuransi kedua secara langsung tidak berdampak. Tapi yang selain ini semua saya pemain kredit sama dan penerima pajak negara atau nanti pendapatnya sudah sebuah berdasar atau izin semua keluar lebih baik sehingga kemampuan masyarakat berbeli 3 sampai 5 kali membeli investment sebagai penghasilan. Sudah selesai. Jadi menafat tadi sudah cukup baik. Baik, pertanyaan itu bisa. Kita harus berang. Saya jawab yang referensio atas. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang ini kan sebenarnya menjadi concern yang besar di dari pihak AJ sendiri itu sakit serius kita gitu ya. Kita tuh punya satu tim yang dibentuk oleh AJ yang terdiri dari beberapa anggota dan bagian underwriting dan juga bagian claim yang terlibat dalam situ. Dan memang kami sedang
mencoba mencari jalan yang baik bagi pasien. Karena sebenarnya kenaikan klaim ini kan ada beberapa. Satu, inflasi yang tidak bisa ini. Yang kedua adalah edukasi dari masyarakat yang mereka juga kadang tidak mengerti begitu masuk rumah sakit, pihak rumah sakit bilang, Bu, asuransi nggak? Asuransi sekalian periksa ini ya Bu, periksa itu ya, ayo aja gitu. Nah, jadi ini juga edukasi terhadap masyarakat sekitar ya. Dan yang ketiga adalah dari pelayanan rumah sakitnya. Nah, jadi ini 3 hal yang sedang kami diskusikan secara terus menerus ya. Asosiasi ada komitmen kerjanya, tapi pada saat yang bersamaan juga kami mendiskusikan ini dengan pihak OJK dan bahkan Menteri Kesehatan. Karena kan peningkatan biaya kesehatan ini tidak hanya terjadi pada asuransi jiwa, bahkan BPJS juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ya, jadi memang ini adalah masalah besar. Pak Budi dan saya baru kembali dari meeting ASEAN Insurance Council meeting ya di Brunei kemarin. Dan di ASEAN Insurance Council sendiri memang seluruh negara ASEAN menghadapi masalah yang sama. Jadi untuk pertama kali tahun ini ada komite khusus ya mengenai health di ASEAN, terutama mengenai biaya. Dan kita harus bangga yang menjadi pemimpin dari komite health itu adalah dari Indonesia, dokter Dian dari Indonesia. Jadi sebenarnya masalah kesehatan ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, tapi dihadapi oleh semua negara ASEAN dengan kombinasi yang sama antara inflasi, edukasi masyarakatnya, dan juga edukasi dari pusat pelayanan kesehatan. Ya, jadi terus-menerus bekerja sama dengan OJK dan Kementerian Kesehatan bagaimana cara yang baik untuk bisa memperbaiki hal. Itu sih. Berikutnya Pak Paul kali ya, Pak Paul semua lah. Jawab ya. Terima kasih pertanyaannya menarik. Kalau menurut saya itu kita perlu kan seperti apa unit turun dia turunnya Pak. Ya, itu masalah biasa dan customer dan juga dua ya kap untuk ya implementasi di 2000 ya itu sehingga banyak proses penjualan itu asalnya itu lebih masalah biasa bensin dia listrik itu banyak yang database produk di bensin itu pada ngecas di mana tapi sejauh itu biasa sudah ini pada pasar yang proses penjualannya itu bisa makan waktu lama jam sekarang sudah bisa diminimalisasi karena pasar itu biasa itu diciptakan oleh satu perusahaan asuransi itu memiliki pasar memiliki pasar di itu ada wajib beli ya semua masing ya jenis produk unity yang baru, ilustrasinya dan itu proses penjualan juga bisa balik terus. Pak Paul sih
Baik. Mungkin dari saya tidak coba setuju lah. Satu cium. Tapi ini yang ingin saya tambahkan, karena Mbak tadi banyak tanya tentang saya kok izin menjawab. Ini meeting itu baik. Tara, saya punya membuat penting jika baik berbeda seksi basket dan jika unit Windows disebut dari kacamata and jenjang so ya terus ya tindakan dan sebetulnya diperlukan kesedihan cukup kalau bayangkan kasus ekstrem, adat tradisional itu ada tingkat akibat saksi ya tindakan disebut something should I say ini ada cara-cara buat damage dan ideal sini tetap spirit terlalu besar terlalu besar pada sambut 40 itulah yang sistem. Jadi itu jangka panjang boleh ya kita harus segera memimpin. Ini satu bulan. Memang ada beberapa lessons. Itu tidak menjadi kecemasan. Menurut saya itu proses penjualan. Kalau Bapak Ibu, unit fix basically ada dua komponen. Ada tapi ada investasi dan investasinya. Sebagian besarnya adalah saham produksi. Betul ya Bapak Ibu. Kita boleh beli saham lewat donasi Bapak Ibu. Banyak pertanyaan sudah diajukan di sini sehingga si perusahaan jasa keuangan tahu kok profile data jasa ini sales in what is tight in rusma baik dan sales yang ya harusnya minta saya ini secara digital adalah untuk masyarakat sangat pada itu jawabannya karena kami tertutup itu boleh
Bicara sekali lagi bicara tak tingkat minat ya plus ya yang cepat ya dari dapat ada have adalah auspengen dan sendiri produk setar buah things tapi kasih ya su pengen pula das ya ada dari dan punya cek dan dia tanggai itu di sisi dalam pejabat dan sehat saya hanya izin bicara di yang kita sudah pasti itu ya ternyata ini isu share saja isu hanya ada satu dalam bahasa kita adalah kurs ya sedang saja dan kita sebut ya kenaikan seterusnya sakit ternyata tapi ya saya ajak Bapak coba bayang kalau ini akan naiknya sektor wait pesan itu sudah teori apa ya jadi bebas Bapak Ibu lupakan asuransi kesehatan deh sehat deh baik hotel mau hati produksi BMP ujuan sen Lanet. Kalau bensin air uang sen. Pasti. Kalau bensin naik tahap naik sel. Apa nama? Sebelum tong. Jadi kalau ini boleh tidak dicek berapa lama sebelum tersehat saya cipta. Ya juga. Tapi poinnya kalau perusahaan masih dicoba-coba, ya besar mungkin support itu jadi bekerja sekarang harus siap ini terakhir itu betul ya sebagai harus keseimbangan so harusnya ada keseimbangan juga tidak pasti 50 deh ya tapi ada keseimbangan antara aksepsi sosial dari mama ini yang sebetulnya kalau politiknya sendiri jangan kesana lah supaya itu lebih banyak dipakai oleh rekan-rekan kita ya saya memang sebetulnya zaman itu yang mampunya nyetain kalau mungkin masyarakat konsumen oke perusahaan asuransinya ya dan kalau semuanya when that
kebetulan asuransi kesehatan tidak selalu itulah ini aja. But what if this is drugs? Tapi Kristus dekat. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, kalau mengenai bagaimana DWP tahu itu dulu, saya sih kami tetap tadi Pak tahu, kami tetap menggunakan Teams. Nah, kalau kita lihat sama-sama ya begini ya, dan kayak gitu ya, tapi lebih berkualitas job. Sekian tuh saya lihat tuaks profesional. Jadi padahal itu yang saat ini sudah kita sebenarnya ya dan opsi dari sudah Cukup jelas ya, sangat jelas. Baiklah, pasien di information. Tapi ada siapa pun. Kan? saat yang ini saya ingin bilang Mas Hadi, setiap tahun ada dewan siap baru semua menambahkan si kesehatan. Jadi belum sampai menjawab sejauh yang tapi kami isu tidak dihadapi oleh saat saja. Jadi lebih kepada kemudian disepakati juga next step setiap negara menghadap kepada regulatornya stakeholders untuk kemudian lagi sama-sama sudah dibikin komite kerja. Jadi oleh dari sektor solusi itu kegiatan ini baru nanti lebih ulang instruksi. Jadi baru sampai situ. Tapi biar pasal kita split ya pun tidak bisa setiap tahun. Dan audit dingin dan sebagainya besok itu stick. Tetapi kalau setiap tahun mereka cepat, saya tidak salah. Baby just naiknya signifikan dan masyarakat tidak lebih kepada itu. Jadi bahkan sudah jauh pada dipastikan ini kira itulah
Oke, kalau ternyata kalau ternyata subuh banyak yang sakit dan lain sebagainya, sehat ini sebenarnya beda sedikit, tahu beda lagi. Tapi kalau mesti itu ya beda atau siap juga dia asal saya mesti kaji dan ya. Kedua kalau siap jadi sejarah Bapak Ibu sempat saya sampaikan bahwa sudah diadakan meeting bahas ada yang CEO lah nggak setuju, ada yang CEO pecah suaranya yang banyak ya. Tapi khusus kesehatan semuanya langsung untuk meningkat besar. Tapi karena agak sulit mulai CEO melangkah bersama-sama di agen sama, bahkan sudah dipilih yang akan mulai sebagai panitia. Ada beberapa jika harapan sudah yang cepat saya ini tuh yang saya Cukup. Dapat tadi saya lihat. Iya, selamat sore Pak. Saya Ferry dari Kota. Mau bertanya Pak soal inflasi medis sih Pak. Nah itu tadi mengonfirmasi aja per kuartal 3 itu berarti salah satu penyebab terbesarnya adalah inflasi medis ya Pak ya. Dan Aji sendiri melihat ini inflasi medis ke depannya akan seperti apa Pak? Dan salah satunya saya mau nanya juga Pak. OJK kan sedang menggodok SEOJK tentang produk asuransi kesehatan ya Pak yang akan keluar kuartal 1 2025. Nah di dalamnya itu ada beberapa poin Pak, termasuk salah satunya skema fitur untuk memanfaatkan ACOB seperti itu. Nah dari AJ sendiri lihatnya apakah artinya SEOJK produk asuransi kesehatan ini akan bisa istilahnya menjadi langkah awal atau enggak mengantisipasi adanya inflasi medis seperti itu. Dan tadi saya menyoroti juga Pak Budi sempat ngomong Pak soal yang apa di negara ASEAN itu ada satu negara ya Pak yang hanya single digit istilahnya itu klaim kesehatannya. Nah, itu bisa dijelaskan nggak sih Pak? Apa sih mereka bisa single digit sih Pak? Terus belum OJK harus bisa di. Nah, yang ketiga Pak, di dalam SEOJK tadi produk asuransi kesehatan itu OJK menyebutkan bahwa salah satunya akan ada pembentukan medical advisory board. Itu seperti apa sih Pak sebenarnya medical advisory board sendiri dan apakah saat ini perusahaan joint venture asuransi jiwa udah memiliki medical untuk sendiri lah Pak ya advisory board sendiri atau enggak Pak? Dan itu seperti apa sih? Kayak gitu ya. Dari konten siapa yang mau duluan? Itu yang hasil ASEAN itu sebenarnya gitu. Cara inti kita itu adalah bahwa kita ada komite kesehatan yang terdiri dari surat jiwa. Kita berdiskusikan apa aja, setiap negara sharing. Setiap negara sharing apa yang mereka hadapin, apa yang sudah mereka lakukan. Nah, atas kesepakatan bersama, kita membawa beberapa topik yang dibicarakan dengan regulator. Karena pada saat yang sama di situ juga ada ASEAN regulator ini. Nah, jadi
di komite ini akan lapor sama regulator semua ASEAN bahwa kami dari Dewan Asuransi ASEAN, Komite Kesehatan sepakat bahwa ingin meminta beberapa hal untuk diperhatikan oleh regulator. Jadi ini ternyata isunya sama. Dan ini ada beberapa, kalau pagi ingat ya, topiknya satu adalah mengenai data center. Karena dengan data center ini kan otomatis asuransi kalau bisa akses, bukan, sehingga kita bisa melakukan underwriting yang lebih baik dan juga bisa bisa lihat data kesehatan dari si nasabah itu di mana aja. Yang kedua, saya ingat juga didiskusikan mengenai bagaimana sih caranya mengatasi supaya kejar-kejaran dengan inflasi, ya. Karena inflasi kesehatan ini setiap tahun naik. Jadi ada cara yang mengatakan cara yang melakukan, misalnya saya lupa Thailand mengatakan bahwa mereka setiap tahun itu akan secara teratur menaikkan premi tertentu, terus mereka melakukan yang disebut sharing biaya, ya. Jadi nasabah itu dikenakan sharing biaya. Kalau misalnya dalam satu tahun itu ternyata klaimnya rendah, sharing biayanya bisa dikurangi. Jadi beda-beda. Terus salah satu lagi yang didiskusikan adalah pengaturan obat-obatan, harga obat dan obat-obat jenis obat yang kasih. Karena salah satu yang ditemukan dan ini juga sama adalah overtreatment. Jadi overtreatment ini juga menjadi sesuatu. Kalau ditanya apakah dari 139% itu mostly inflasi, menurut saya tidak. Karena itu adalah tidak treatment mesti ada beberapa hal yang berbeda. Pak Budi kesan yang 1% tadi siapa? Dan untuk saya single di. Jadi Peri ya. Peri. Ada beberapa. Ya ini. Mungkin semuanya saya tidak dapat nyimpang gak ini kan ya jadi itu menjawab Pak Garis, tapi saya izin tidak sebut negara yang mana. Janganlah. Tapi kan ini Asia, pertemuan Dewan Asuransi Asia, jadi 10 negara, meskipun Bapak Ibu mungkin dengan tidak sebab. Sekarang saya izin beralih ke pertanyaan yang kedua tentang rencana OJK, membuatkan peraturan tentang asuransi kesehatan, termasuk di dalamnya salah satu yang syarat adalah AHCI, Bapak Ibu, ya, intinya industri asuransi lah. Pastinya menyambut dengan sangat positif Pak Ferry dan Pak Hikmah, ya, SWOJK. Meskipun mungkin akan menimbulkan PR, berarti semua perusahaan asuransi, jiwa khususnya, untuk bisa dari sekarang curi start, ya, mempersiapkan diri supaya pada saat SWOJK keluar, mereka sudah menjawab semua itu, karena sudah dikasih kok isi-isinya oleh OJK gitu ya, apa yang akan diatur dan kenapa itu akan diatur, dan dikasihnya dari sekitar mungkin sebulan yang lalu. Jadi ada cukup waktu lah Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri, sehingga
harusnya perusahaan asuransi jiwa khususnya gitu ya, secara juga saja yang memang memiliki portofolio kesehatan punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri ya. Apalagi OJK juga membukakan pintu untuk perusahaan asuransi ini kerjasama. Bahkan SE OJK ini yang biasanya hanya mengikat perusahaan asuransi, kali ini bukan hanya perusahaan asuransi, tapi pihak lain yang jasanya dipakai oleh perusahaan asuransi juga harus bisa memenuhi apa yang diminta oleh OJK ini. Ya. Dan beberapa hal yang kami dengar langsung dari OJK, menurut saya dampaknya positif. Bahwa kita harus kerja, repot, invest mungkin untuk menyiapkan itu semua, iya. Tapi kalau nantinya sudah jalan, sangat positif. Jadi contoh, semua yang berbau elektronik dan digital, itu tujuannya adalah invest, pertama pastinya layanan peserta jadi lebih cepat. Tapi kemudian kedua juga kemampuan perusahaan asuransi untuk memonitor real time. Peserta saya sedang berobat di rumah sakit mana, dan kalau ada yang rawat inap, sudah berapa hari rawat inapnya, dan lain sebagainya. Dokternya siapa, diagnosanya apa, apakah diagnosa ditegakkan atau enggak, atau berganti dengan simptom yang lain. Itu semua real time, karena otherwise tanpa itu, Pak Ferry, sebagai perusahaan asuransi, nanti tinggal terima tagihan di belakang. Dan ya sudah, bagaimana lagi? Sudah ada layanan diberikan biayanya 20 juta, 50 juta, 100 juta. Tapi kalau ini perusahaan asuransi jadinya real time tahu dan bisa bertanya pada dokternya. Ini kan seperti apa? Itu perlu dioperasi, operasinya apakah tingkat ringan, menengah, besar, atau bedah kompleks. Jadi menurut saya sih bagus ya, bagus. Kemudian yang kedua, dimintakan medical advisory board yang ditanyakan. Ya. Bapak Ibu, ini sesuatu yang belum banyak diterapkan di Indonesia. Sebagai perusahaan asuransi yang memiliki pertanggung kesehatan belum memiliki medical advisory board. Ya, medical advisory board ini sesuai dengan namanya, Bapak Ibu, ya Dewan Timbangan Medis, supaya ketika ada satu peserta yang asuransi yang sakit, ya di rumah sakit untuk kemudiannya tenaga poli. Keluhannya ini, oleh karenanya kita akan merencanakan tindakan ini, itu bisa ditanyakan oleh perusahaan asuransi kepada Dewan Pertimbangan Medis. Dan tujuannya ada banyak. Salah satu tujuannya tentunya adalah supaya apakah tindakan medis yang direncanakan di rumah sakit itu cocok buat simptom itu, ataukah ada alternatif yang lain yang juga sebetulnya untuk melindungi kepentingan si pasien ini. Malah kalau itu nanti berjalan, masyarakat Indonesia yang memiliki proteksi asuransi, kesannya jadi punya second medical opinion. Betul nggak sih? Karena kalau tanpa asuransi, bayar sendiri nih, ya udah bayar. Apapun rencana dokternya, ya sudah dijalani. Bedah ini, pakai obat ini, ya oke. Tapi kalau untuk penyakit, tentu ini bukan yang sakit flu, ya. Bukan juga untuk orang yang sudah pening-pening dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau penyakitnya agak berat, kan kadang kita di rumah sakit itu yang sering kadang-kadang kita dengar istilah aslinya information. Kalau menurut dokter, ya ini begini, susah kita membantahnya gitu orang awam. Tapi justru kami melihat dengan apa yang tadi diatur oleh OJK ini, artinya kepentingan masyarakat Indonesia terutama yang berasuransi semakin terlindungi. Karena kalau pandang pertama di perusahaan asuransi ada dokter. Ya, jadi sedikit banyaknya ada yang bantu liatin gitu ya. Meskipun wewenang penuh ada di dokter rumah sakit. Ketika ada yang bantu nanya, dok, Pak Iya boleh begitu. Tapi ketika ini nanti Dewan Pertimbangan Medis yang umumnya isinya adalah bisa proses nama, maka kan secara tidak langsung si nasabah asuransi ini ketika perlu mengalami tindakan ini, tindakan itu gitu ya, itu ada yang melihatin sih. Wewenang terus tetap ada di dokter rumah sakit, tapi ketika ada yang bantu melihatin, kan diskusi lebih bisa terjadi antara dokter di rumah sakit bahwa bisa berbicara. Mungkin itu semua satu manfaat. Dan saya izin di situ dulu aja sampai dengan kita melihat nanti, karena ada beberapa hal yang mau diatur, tapi kan kadang antara mau diatur A, B, C, D, E, kadang-kadang jadinya A, B, C, D, kadang-kadang juga F, G, H, I, J-nya ditambahkan. Mungkin kita keluarnya dulu. Tapi kami berterima kasih pada OJK karena diajak diskusi dan sudah dikisi-kisinya
yang tujuannya lebih kepada supaya semua dari kami bisa sukses. Jadi, pertanyaannya responnya juga cukup dari Pak dan semoga benar. Baiklah, karena waktu sudah mau selesai, kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi Pak Butan. Oke, ya, silahkan. Mama dari ini. Apa kabar Pak Budi? Baik, yang jawab yang di sebelah nih, Pak. Oke, yang mengenai partial withdrawal ya, kalau kita melihat bahwa partial withdrawal naik dengan surrender turun, dari industri kami merasa itu lebih baik, Pak. Karena artinya kesadaran masyarakat semakin tinggi. Mereka butuh proteksi, jadi daripada mereka surrender, polisi batal, tidak ada perlindungan, mereka memilih untuk mengambil sebagian karena mereka ada. Apakah ini karena kondisi ekonomi yang akhir ini belum ada riset sih Pak ya. Sampai saat ini kami belum pernah melakukan, kita tidak ada survei mengenai hal itu. Tapi yang pasti kami melihat itu lebih positif daripada kalau surrender hanya lebih tinggi. Jadi lebih baiklah mereka partial withdrawal, setidaknya proteksi mereka masih covered. Yang kedua mengenai rasio klaim kesehatan yang 139% itu tadi, apakah perusahaan asuransi jiwa akan menaikkan preminya dan sampai kapan bisa menahannya? Menurut saya setiap perusahaan asuransi jiwa pasti secara reguler melakukan review produk-produk mereka kan. Jadi secara mereka review secara reguler dan mereka kalau memang harus menaikkan premi, pasti mereka akan menaikkan premi dan pasti mereka harus memberitahu pada nasabahnya. Karena kan 139% ini ya memang cukup tinggi lah ya Pak, antara premi dan sudah lebih tinggi 39% dibandingkan premi yang diterima. Dan apa yang akan terjadi kalau misalnya ini tidak bisa kita atasin secara industri dan secara nasional bersama? Ya seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Tua bahwa akan adalah perusahaan-perusahaan yang menyerang. Ya udahlah daripada kayak gini kami nggak usah bisnis kesehatan sajalah di Indonesia gitu kan. Jadi lebih baik produk ini tidak dijual. Kalau itu yang terjadi kan tadi yang dijabarkan bahwa tekanannya ini akan semakin besar pada
BPJS Kesehatan selaku asuransi sosial. Nah, jadi harapan kita sih bisa kita segera carikan solusi, dan ini memang sudah menjadi masalah yang cukup serius nih. Karena ini kan imbas. Jadi begitu klaim naik, reasuransi juga menaikkan premi kami kan Pak, gitu. Kalau pihak reasuransi menaikkan premi kami, biasanya perusahaan asuransi akan menaikkan preminya nasabahnya gitu kan. Jadi ini kan kayak satu lingkaran yang tidak berhenti. Makanya harus segera carikan solusi secepatnya sehingga ini bisa turun lah. Karena 139 sedang mau tinggi. Itu dari saya, mungkin sesama nama Budi atau Pak Paul mau menambah. Terima kasih. Saya mungkin jawab pertanyaan selanjutnya ya, mengenai investasi. Kalau tadi kita lihat investasi itu ada penurunan di ekuitas ya, saham, kemudian ada kenaikan di SPN. Menurut saya itu udah pola yang tepat, karena kita melihat juga bahwa premi itu, komposisi dari premi itu berubah. Jadi dari unit link atau FID ke tradisional. Ini memang yang penting itu adalah bahwa investasi itu matching atau sesuai dengan portfolio dari liability. Jadi itu yang dilakukan para perusahaan, sehingga menurut saya sekarang sudah tepat. Jadi kalau mengenai Trump, ada isu bahwa ekonomi mereka money, dia uang nggak diturunkan, uang lari ke Amerika. Menurut saya itu cuman efek yang yang kan fundamental dari Indonesia itu juga kuat, sehingga kita bisa tetap berinvestasi di instrumen yang sesuai dengan liability-nya. Dia ada aset liability matching, itu yang paling penting. Jadi kalau yang equity itu yang di produk-produk unit link. Oleh karena itu juga pemegang polis juga wajib untuk melihat portfolio-nya secara sehingga mereka bisa, biasanya kalau di unit link itu punya hak untuk melakukan switching. Jadi mereka bisa melakukan switching ke instrumen-instrumen yang lebih cocok. Kalau misalnya kita lagi kurang baik, bisa switching ke yang fund atau yang income. Tapi pada saat equity itu juga sudah tumbuh, bisa kembali ke rutin. Kan kalau di dan perusahaan ya yang polis-polis jurnal itu bisa tetap SPR atau obligasi subordinasi sehingga bisa matching itu tempo mortnya dari Pak Budi ya. Mungkin saya izin menambahkan ya, letternya. Sebenarnya sudah disampaikan. Terus, statistiknya saya tambah teks Paul Laksasi. Yang di masalah saya yang mencari Pak Budi, Bapak Ibu semua rekan-rekan media pastinya Bapak Ibu tulis apa asuransi kesehatan itu umumnya ya, jadi baiknya ya kurang tapi dalam meninjau ini berdasarkan total klik sebelumnya biasanya bersama seksi akan salah satunya adalah ada kemungkinan Bapak Ibu claim ratio-nya tinggi tapi claim-nya tidak. Itu bisa terjadi dan sudah. Kenapa? Karena misalnya ternyata di portofolio si perusahaan asuransi mereka melihat ini claim-nya naik karena waktu itu ada sekumpulan nasabah gitu ya. Jangan sampai kejadian itu naik di satu merek apapun kecelakaan dan ya jadinya semuanya rawat inap beda dan itu klaim masih naik. Tapi kan itu sesuatu yang tidak terulang. Oleh karenanya meskipun claim ratio tinggi, karena dipercaya tahun depannya akan kembali normal. Ada kemungkinan juga claim ratio naik Pak Budi karena ada penyakit tertentu yang sangat memakan biaya. Tapi orangnya sudah sembuh. Ya, bahkan orangnya sudah
Nah, saya itu dari Pak Budi. Nah, sehingga dipercaya ya tahun depan nggak kejadian lagi. Karena orangnya sudah sembuh atau orangnya sudah tidak ada. Sehingga tahun depan klaim akan kembali normal kok. Kalau itu kejadiannya, perusahaan asuransi yakin sampai tidak akan menaikkan klaim. Jadi nggak apa-apa tahun ini rugi, udah apa itu resiko perusahaan asuransi. Tapi tahun depan kita klaim malah gitu ya. Tapi ketika berdasarkan kajian perusahaan asuransi, ini kok naik terus, ya, dan akan berulang, maka perusahaan asuransi bagian dari prinsip kehati-hatian harus memperhitungkan ulang. Jadi itu klaim kesehatan ini berdasarkan paham ya Bapak dia. Dan ketika klaim ratio-nya tinggi, naik juga tinggi. Yang tadi kita bahas di awal, ya, naik tinggi ini ya, kalau terus menerus ya tidak baik baik buat perusahaan asuransi, tidak baik buat masyarakat, ujung-ujungnya mungkin tidak baik buat pekerja sosial. Nah, sekarang tanya nih Pak Budi, tadi sampai batas kenaikan 4% dan ratio ini sebelum perusahaan asuransi menaikkan. Sebenarnya bukan karena berapa persen batas, tadi penyebabnya apa? Kalau penyebabnya tidak berulang dan naik. Tapi yang menarik dari cerita Pak Budi, kalau boleh saya ubah sedikit gitu ya, sampai berapa persen kenaikan claim ratio ini perusahaan asuransi sanggup sebelum kolaps. Nah disinilah Bapak Ibu, time modal itu sangat penting. Semakin besar modalnya, ekuitasnya gitu ya, itu yang sedang dan dibicarakan buat 2026 dan 2028 kan Bapak Ibu. Maka perusahaan asuransi lebih mampu untuk menanggung risiko kalau tiba-tiba ada kenaikan klaim. Pak Budi paham ya Pak Budi ya. Tapi kalau modalnya tidak besar-besar, maka kenaikan klaim sedikit saja sudah megah-megah. Ya, jadi dalam hal ini sebetulnya tujuan OJK amat sangat baik supaya tahanan setiap mesin-mesin perusahaan asuransi ini itu jadi lebih tahan dibandingkan sebelum-sebelumnya kalau modalnya ditingkatkan. Tinggal pertanyaannya adalah apakah harus setinggi itu, apakah tidak kawarin sependek itu. Nah itu menimbulkan tantangan sendiri. Tapi yang saya ingin bilang bahwa ada hubungan yang amat sangat jelas dan macam antara besarnya modal satu perusahaan asuransi dengan kemampuan dia untuk memikul resiko yang dari waktu ke waktu harus hidup. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih banyak. Jadi, kami rasa sudah cukup jelas ya pemaparan sore hari ini. Tidak terasa sudah 1 jam lebih kita membahas perkembangan di industri asuransi jiwa di Indonesia. Semoga pembahasan ini memberikan banyak manfaat bagi teman-teman dan juga mohon kesediaannya untuk menjelaskan kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat terhadap asuransi jiwa di Indonesia semakin berkembang. Kemudian besar ada dan tentunya terima kasih kepada para narasumber kita, Pak Pol yang sudah menyempatkan menjawab mungkin pemaparan sekaligus menjawab kepada lebih. Terima kasih sore. Lihat kata saya mewakili segenap Dewan Pengurus dan Sekretariat partai ini mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan semua yang sudah hadir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai tulisan yang berimbang. Sampai jumpa di acara LTI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan dan selamat menyambut akhir pekan. Terima kasih.